Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS yang telah diberikan dari dosen saya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Tasya Monika Dilasari, NIM 1910416898, dosen Adi Mursalin SEMM, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda ketahui tentang manajemen operasional? Yang saya ketahui tentang manajemen operasional adalah bisa juga diartikan sebagai pengelolaan, perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian. Semua kegiatan yang berhubungan dengan barang dan jasa secara langsung. Pertanyaan yang kedua, sebutkan ruang lingkup manajemen operasional. Ruang lingkup manajemen operasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan sistem produksi. Perencanaan sistem produksi ini merupakan perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan layout pabrik, perencanaan lingkungan kerja, perencanaan standar produksi. Yang kedua, sistem pengendalian produksi meliputi pengendalian proses, produksi, bahan, tenaga kerja, biaya, kualitas, dan pemeliharaan. Yang ketiga, sistem informasi produksi. Aspek ini meliputi struktur organisasi produksi atas dasar pesanan atau mass production. Nah, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Sebutkan perbedaan antara barang dan jasa. Adapun ciri-ciri yang menjadi perbedaan barang dan jasa antara lain adalah barang. Dari barang, yaitu produk memiliki wujud, produk dapat dimiliki, dijual kembali, produk dapat disimpan, dipegang, produk dapat diangkut, produksi dan konsumsi terpisah, penjualan dan produksi terpisah, mutu dapat diukur dengan mudah, otomatis mudah, produksi menghasilkan penerima. Sedangkan jasa sendiri, produksi tidak memiliki wujud, produksi juga tidak bisa dijual kembali atau sulit untuk dijual kembali. Umumnya produksi tidak bisa disimpan dan produksi dan konsumen terjadi secara simultan, mutu sulit ditukar, penjualan merupakan barang dari jasa, tinggi interaksi, produk disediakan bukan dijual, otomisasi sulit dilakukan, dan kumpulan jasa menghasilkan penerimaan. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan 3 fungsi aktivitas penting yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan. 3 fungsi aktivitas penting yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan yaitu yang pertama, fungsi keuangan. Fungsi tersebut berkaitan dengan pencarian sumber dana dan pengolahan dana untuk kegiatan produksi. Yang kedua, fungsi operasi. Fungsi tersebut berkaitan dengan berbagai aktivitas operasi melalui pengadaan bahan baku sampai pada kegiatan produksi. Yang ketiganya, fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran ini berkaitan dengan bagaimana melakukan kegiatan pemasaran sehingga produk dikenal oleh konsumen. Pertanyaan yang kelima, sebutkan 10 keputusan MO yang paling penting. 10 keputusan MO yang paling penting. Yang pertama, perencanaan barang dan jasa. Kedua, kualitas. Ketiga, perencanaan produksi dan kapasitas. Keempat, pemilihan lokasi. Kelima, perencanaan tata letak. Keenam, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Yang ketujuh, manajemen rantai pemasokan. Yang ke-8, persediaan. Yang ke-9, penjadwalan. Dan yang ke-10, pemeliharaan. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Jelaskan alasan mengapa perlu mempelajari MO. Alasan mengapa perlu mempelajari MO, manajemen operasional, karena mempelajari manajemen operasional supaya bisa memahami apa saja yang dikerjakan oleh manajer operasional, kita bisa membangun keahlian yang diperlukan untuk bisa menjadi seorang manajemen operasional. Tentu hal ini membantu kita dalam menjelajahi setiap kesempatan kerja yang menarik di bidang manajemen operasional. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Bagaimana mencapai keunggulan persaingan melalui operasi? Keunggulan bersaing dalam manajemen operasi dapat diciptakan melalui 3 strategi, yaitu diferensiasi, biaya rendah, dan respon cepat. Pertanyaan yang ke-8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategis operasi. Jelaskan secara perinci. Strategis operasi adalah suatu visi fungsi organisasi yang menetapkan keseluruhan arah atau daya dorong untuk pengambilan keputusan. Visi dalam ini
hal harus diintegrasikan dengan strategis bisnis serta seringkali direlektifikasi pada perencanaan formal. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Silakan buka link YouTube di bawah ini dan silakan ditonton. Nah, setelah saya menonton link yang telah diberikan, maka saya menjawab soal-soal yang diberikan. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu apa judul video di atas? Judul video di atas adalah Indonesia X IPS 101 Supply Chain Management Intro Video. Nah, pertanyaan yang kedua, siapa pembicara dalam video di atas dan dari mana pembicara video tersebut? Pembicara video di atas adalah Prof. Yamin Pujawan, PhD CSCP dari ITS. Jelaskan apa saja ini maksud dengan supply chain management. Nah, supply chain management atau SCM itu adalah disiplin yang mempelajari pengelolaan aliran barang dari hulu atau sumber sampai ke hilir atau pelanggan. Efektif tidaknya SCPM suatu perusahaan akan menentukan apakah mereka akan unggul atau kalah dalam persaingan, dan SCPM yang efektif membantu kolaborasi antar pihak membutuhkan fasilitas informasi di sepanjang supply chain. Pertanyaan yang keempat, mengapa supply chain manajemen sangat penting bagi perusahaan? Manajemen rantai pemasukan atau supply chain manajemen peran penting dalam membantu perusahaan untuk menjamin kepuasan para konsumen. Melalui mekanisme ini, perusahaan dapat mengetahui barang apa yang mereka inginkan serta kapan waktu tepat untuk mengirimkan barang tersebut. Nah, pertanyaan yang kelima yaitu materi apa saja yang dijelaskan dalam video tersebut. Materi yang dijelaskan yaitu tentang manajemen rantai pemasukan, dan keunggulan komparatif, konsep lead time dalam manajemen rantai pemasukan, pengelolaan mata rantai pemasukan dalam MRP, optimalisasi rantai pemasukan, implikasi strategis manajemen rantai pemasukan, dan kemitraan dalam bisnis. Nah, pertanyaan yang ke-6 yaitu manfaat apa yang dapat kita ambil setelah belajar tentang supply chain. Yaitu kita dapat mengetahui cara memuaskan pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, dan pemanfaatan aset perusahaan dengan maksimal dan meningkatkan keuntungan. Nah, sekian dari jawaban saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya.